Oke, doa selesai. Sampai kan bahan yang dikirimkan, Dek? Sampai, Bang. Kita bahas PPOK dulu ya, Bang. Boleh, Dek. Nanti asmanya kita bahas dulu. Nah, jadi untuk PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Nah, jadi sering disebut juga COPD untuk bahasa Inggrisnya kan, Bang? Penyakit ini adalah salah satu penyakit paru yang sering ditandai dengan adanya gejala sumbatan, ya, gejala sumbatan atau terbatasnya jalan pernafasan. Nah, oke. Keluhannya, pasiennya mengeluhkan sesak, batuk-batuk, dan produksi sputum yang berlebih. Nah, jadi untuk diagnosis PPOK, ya, yang pertama pasiennya pasti datang dengan keluhan ada sesak-sesaknya, kemudian batuk kronis, kemudian dari batuknya itu memiliki sputum yang banyak dan ada faktor risiko polutan. Contohnya apa? Merokok. Nah, ini faktor risiko yang paling sering. Dari pemeriksaan fisik dijumpai takipnu, ya, pernafasannya lebih cepat dari normal, kemudian ada tarikan di interkostal, retraksi interkostal. Kemudian pada keadaan yang berat bisa menyebabkan sianosis, dadanya seperti tong, nanti Bang gambarannya barrel chest, dada seperti tong. Pada pemeriksaan auskultasi dijumpai ada rongki, ada wheezing, dan ada tanda CPC. CPC ini core pulmonal kronik. Penyakit jantung, core itu jantung akibat penyakit paru sebelumnya. Memang pertama ya pasiennya ini akan klinisnya PPOK. Lama-lama akan menjadi gejala-gejala gagal jantung kanan yang muncul pada pasien ini. Jadi penyakit jantung yang disebabkan oleh penyakit paru sebelumnya, itu CPC. Paling sering penyakit paru sebelumnya adalah si PPOK. Nanti kalau kita periksa spirometri, Bang, FEC1 per FVC, nanti kita lihat apa itu FEV1 dan FVC, kadarnya di bawah 70%. Nah, kalau kita periksa fototoraks akan dijumpai ada hiperinflasi dan diafragmanya mendatar. Nah, kemudian selain pemeriksaan di atas, bisa juga kita lakukan pemeriksaan AGDA, analisa gas darah, dan alfa antitrypsin 1. Nah, secara etiologi, ya, penyebab PPOK itu adalah asap, paling sering asap rokok, atau bisa juga dari polutan-polutan yang lain, bisa dari asap pabrik, ya, bisa dari debu-debu. Jarang sih debu, Bang, karena polusi pabrik biasanya, Bang. Misalnya dia bekerja di pabrik pembuat semen, asbes, dan lain sebagainya. Nah, dari asap-asap itu tadi, asap dan polusi tadi, akan mengganggu pertumbuhan dari paru-paru, sehingga terjadi lung injury. Nah, terjadi inflamasi pada paru-paru, dan akhirnya terjadi yang namanya emfisema di paru-paru, Bang. Ya, awalnya sebelum emfisema, jalan pernafasan ya di bronkus pada paru-paru kita akan mengalami penyempitan akibat inflamasi. Lama-lama habis bronkus kan nanti ke bronkiolus, cabang yang lebih kecil, baru ke alveoli. Lama-lama alveoli ini akan melebar, Bang. Karena apa? Salah satu kompensasi dari alveoli karena kekurangan oksigen. Jadi dibuat pelebaran alveoli namanya emfisema. Nah, kemudian muncullah gejala keterbatasan dari jalan nafas. Artinya
sesak pasiennya, muncullah gejala-gejala sesak, kemudian karena penyempitan jalan nafas tadi dan kelainan bronkus, mukus yang dihasilkan dalam jalan nafas menjadi berlebih dan tidak bisa dikeluarkan mukusnya, sehingga mukusnya menetap di dalam paru-paru, akibatnya muncullah keluhan batuk. Jadi dominan sesak nafas dan batuk pada pasien PPOK ya Bang, keluhannya. PPOK ada dua jenis Bang, ada bronkitis kronik, ada emfisema. Jadi sebenarnya sama, bronkitis kronik ini lebih ke diagnosis klinik. Pasien datang dengan keluhan batuk-batuk selama lebih dari 3 bulan, ya itu kita sebut sebagai bronkitis kronik. Batuk lebih dari 3 bulan. Kalau emfisema, pasiennya datang dengan keluhan sesak nafas. Maksudnya bukan keluhan ya Bang. Kita lihat dari gambaran foto toraksnya. Dari foto toraks ada gambaran sela iga yang melebar dan diafragma yang mendatar. Ini gambaran pada emfisema. Jadi artinya dua-duanya itu sama-sama PPOK ya Bang. Nah, kemudian pada bronkitis nanti tampakan kulitnya itu lebih ke blue puffer. Nah, akibat dari meningkatnya CO2 di dalam darah. Ya, kekurangan oksigen, sedangkan karbon dioksidanya meningkat di dalam darah sehingga tampak warna biru, cyanosis kulitnya. Kalau emfisema warnanya pink puffer, ya. Warna pink puffer itu warna ke merah muda. Nah, ini ciri khas pada emfisema. Nah, kemudian kunci untuk menegakkan diagnosis dari PPOK adalah pasiennya sesak yang diperburuk atau dicetuskan dengan aktivitas, kemudian pasiennya batuk kronik, kemudian sputumnya banyak, ya. Kemudian ada faktor risiko. Memang harus ada faktor risiko ini di soal. Faktor risiko apa yang paling sering ditampilkan di soal adalah merokok. Jadi merokok lebih dari 20 tahun, merokok lebih dari 15 tahun, itu salah satu faktor risiko paling sering pada PPOK. Nah, kalau kita klasifikasikan ya kan Bang, kita klasifikasikan derajat PPOK ini berdasarkan kriteria GOLD. Ya, ada GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, dan GOLD 4. Ya, hasil dari klasifikasinya ini adalah dari FEV1. Jadi kita lihat dari FEV1. FEV1-nya di atas sama dengan 80% berarti masih mild, masih GOLD 1. Di bawah sama dengan di antara 50 sampai 80 artinya nanti yang mild ini dia di bawah 80%. Di atas 80%. Di atas sama dengan 80%. Kemudian kalau yang sedang di bawah 80%. Kalau yang berat di bawah 50%. Yang very severe, yang GOLD 4 di bawah 30%. Nah, oke. Jadi kita ini berdasarkan GOLD-nya. Untuk memastikan dia memang PPOK, pertama pemeriksaan bisa pakai FEV1 per FVC. Jadi kita bagi FEV1 dibagi FVC, hasilnya kalau hasilnya di bawah 70% berarti dia memang PPOK. Apa itu FEV1? FEV1 itu kan Bang, volume udara yang diekspirasikan pada detik pertama. Jadi nanti kita ambil spirometri, suruh dia menghembus spirometri itu secara paksa. Saat detik pertama hembusan itulah FEV1 atau FEV1, sama ya Bang. Kemudian ada FVC. FVC itu volume udara yang diekspresikan dengan tuntas. Nah, jadi total volume udara yang dikeluarkan dari pernafasan pasien. Nah, kalau kita bagikan FEV1 per FVC ada penurunan di bawah 70%, maka diagnosis banding kita adalah PPOK. Dan asma paru.
Asma bronkial. Yang membedakan apa antara keduanya? Yang membedakan adalah kalau asma punya nilai reversibility di atas sama dengan 15%. Artinya FEV1 tadi setelah diberikan bronkodilator akan meningkat dia lebih dari sama dengan 15%. Kalau PPOK ada peningkatan tapi nggak lebih dari 15%. Jadi reversibility-nya kurang dari 15%. Fikri, Nah, iya Bang. Dek, kayak mana cara menilai reversibility itu, Dek? Dari ini Bang, setelah kita berikan Kasih obat. bronkodilator, periksa FEV1-nya. Ya kan? Kita periksa lagi. Awalnya misalnya FEV1-nya tadi 70%. Kita berikan bronkodilator jadi 90%. Artinya meningkat di atas sama dengan 15%. Oh, Ini berarti asma. asma. Ya? Tapi kalau dia peningkatannya hanya 75 atau 80 berarti dia PPOK, Bang. Berarti tanpa melihat FEV1 per FVC ya? Kalau FEV1 per FVC itu untuk menegakkan memang masalahnya di obstruksi. Obstruksi Masalah aja ya. di obstruksi. Bisa asma, bisa PPOK ya kan, Bang? Oke. Karena masalah dari masalahnya bisa obstruksi. Obstruksi itu artinya problemnya di jalan nafas. Jalan nafas itu di bronkus, ada sumbatan. Asma dan PPOK ini sama-sama sumbatan di jalan nafas. Sama mekanismenya, sama-sama penyumbatan. Tapi prosesnya berbeda. Kalau si asma penyumbatannya itu reversible. Artinya penyumbatan karena memang ada aktivitas histamin di sana. Histamin menduduki reseptor bronkus, jadi bronkusnya menyempit bronkokonstriksi. Ketika kita kasih obat-obatan bronkodilator, kita lebarkan bronkusnya, maka dia bisa lebar sempurna. Artinya kalau asma bisa kambuh, tapi bisa kembali seperti semula. Kalau PPOK dia tidak bisa kembali seperti semula. Walaupun kita berikan bronkodilator, nanti ada perbaikan, tapi perbaikannya tidak bisa mengembalikan fungsi seutuhnya. Tetap ada yang tertinggal di sana karena inflamasi yang menahun. Karena sudah terjadi yang namanya fibrosis di jalan nafasnya. Kalau restriksi itu gangguan pengembangan paru. Paru-parunya tertindih, terhempit. Oleh karena ada yang menghimpit dari luar, bisa karena efusi pleura, ya, bisa karena tension pneumotoraks, macam-macam. Kedua-duanya, ya, kalau terjadi kedua-duanya, artinya FEV1-nya menurun, FVC-nya juga menurun, FEV1 per FVC menurun, berarti ini mix. Berarti ada nanti gabungan antara asma ditambah efusi pleura atau PPOK tambah efusi pleura atau PPOK ditambah pneumotoraks. Suara Fikri macet-macet, Bang? Enggak, denger, Dek. Oke. Nah, jadi ini yang membedakan, ya Bang, asma dengan PPOK. Nah, jadi tadi berdasarkan GOLD, ya, klasifikasi berdasarkan GOLD. Ini klasifikasi dari kita rujukannya ke penyakit dalam, ya Bang, buku penyakit dalam. Kalau GOLD ini kan lebih ke ini ya Bang, paru ya. Nah, tapi memang dua-duanya sering dipakai. Intinya sama. Stadium 1 itu disebut sebagai PPOK ringan, di mana FEV1 per KFP ini sama dengan FVC sama kapasitas vital paru di bawah 70%, tetap di bawah 70% semuanya, Bang. Yang membedakan hanya FEV1-nya saja. Yang ringan tadi di atas 80%, ini di bawah sama dengan 80%, yang sedang, yang berat di bawah 50%, yang sangat berat di bawah 30%. Oke. Nah, dengan keluhan-keluhan, contohnya kalau yang ringan, dengan atau tanpa keluhan kronik, bisa ada batuk, bisa ada sputum produktif. Kalau yang sedang, dengan keluhan nafas pendek, terutama saat dia latihan fisik. Kalau yang berat, keluhan nafas pendeknya bertambah sehingga
mempengaruhi aktivitas fisiknya. Jadi dia tidak bisa beraktivitas fisik. Jadi aktivitas fisiknya berkurang. Kemudian kalau yang keempat, kualitas hidupnya sangat terganggu, bahkan di saat istirahat dia bisa sesak. Dan sering mengalami eksaserbasi, sehingga eksaserbasinya bisa menyebabkan kematian. Jadi ada namanya PPOK eksaserbasi akut ya Bang. PPOK eksaserbasi akut itu kriterianya gini Bang. Dia memang selama ini udah PPOK, tapi sekarang semakin parah. Jadi salah satu dari kriteria ini ada sesak bertambah. Ada kata-kata di soal sesak bertambah berat beberapa hari ini, sputum bertambah, satu lagi sputum berubah warna. Ini sama tabelnya tadi Bang, menjelaskan kapan kita katakan obstruksi, kapan kita katakan restriksi, kapan kita katakan kombinasi. Ya, jadi artinya dikatakan penurunan kalau kadarnya untuk FEV1 itu di bawah 80%. Normalnya 80 sampai 120%. FVC juga ya. Jadi kalau dia menurun pada FEV1 itu berarti obstruksi. Obstruksi, FVC-nya bisa normal, bisa menurun. FEV1 per FVC-nya ya di bawah 70%. Jadi sama intinya dengan yang tadi. Berarti intinya sama ya, Dek ya, FEV1-nya itu ya, obstruktif sama resistif ya. Iya, sama. PPOK sama asma sama ya, FEV1-nya ya. Sama. Bedanya nanti dari sini Bang, dari reversibility. Nanti dibilangnya memang setelah bronkodilator berapa jadi FEV1? Awalnya berapa jadi berapa? Naiknya jadi Terus, di atas 15% ya. Terus nanti faktor risiko memang merokok atau memang ada alergi dari keluarga. Kalau ada alergi dari keluarga berarti lebih ke asma dia Bang. Berarti itulah kita patokan kita ya, FEV1 aja ya. Iya. Jadi langkah pertama pastikan dulu dia memang PPOK. Dari mana? PPOK dipastikan dari FEV1 per FVC di bawah 70%. Ini bisa PPOK, bisa asma. Yang kedua, untuk membedakan PPOK sama asma, lihat dari reversibility-nya. Reversibility di bawah 15% berarti dia PPOK. Itu dilihat dari FEV1 ya? Iya, dari FEV1. Udah ngerti Abang. Baru ngerti Abang. Oke. Kemudian nanti sering ditanya juga tentang ini Bang. Scoringnya Bang. Scoringnya ada CAT assessment. Jadi CAT ini ada beberapa pertanyaan, nanti kita tanyakan. Apakah dia pernah merasa sedih misalnya? Itu contohnya. Tapi pertanyaan sesungguhnya seperti ini. Apakah dia pernah batuk? Saya tidak pernah batuk. Kalau tidak pernah batuk nanti 0. Nanti kita suruh dia lingkari di mana? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saya pertanyaan ini kita tanyakan satu-satu. Kemudian dapatlah berapa scoringnya. Contoh scoringnya 8, misalnya 8. Nah, scoring yang 8 itu nanti fungsinya untuk mengetahui di manakah dia. Ya nanti di sini Pak. Selain dari CAT itu kita bisa tentukan juga pakai MMRC. Jadi semua kita pakai. Gold, CAT sama MMRC. MMRC ini Modified British Medical Research Council. Ada 5 kuesioner ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tanyakan ya misalnya bagaimana sesak nafas yang terjadi pada pasien. Sesak nafas menjadi pendek jika naik tangga, atau dia berjalan lebih lambat dibandingkan teman-temannya karena susah bernafas, atau setelah jalan 100 meter atau beberapa menit di tangga dia harus berhenti tarik nafas.
Nanti di mana checklist si MMRC? Contoh di 2. Tadi CAT-nya 10, MMRC-nya di 2. Maka kita masukkan dia ke populasi mana? Jadi populasi A, B, C, D. Ya, ada 4 kelompok nanti populasi pada PPOK ini. Ini sangat bergantung pada pemilihan terapi nanti, Bang. Populasi A itu pertama tandanya dari skor MMRC 0 sampai 1 dan skor CAT-nya di bawah 10. Dan si stadium PPOK-nya ya sama dari gold maupun dari yang penyakit dalam tadi 1 atau 2. Jadi ini dia, Bang, 1 atau 2 tambah dalam 1 tahun eksaserbasi, artinya yang tadi sesaknya bertambah, sputumnya semakin banyak. Ada berapa kali eksaserbasi? Kalau hanya 1 kali atau tidak pernah sama sekali berarti dia populasi A. Bedanya dengan populasi B gimana? Populasi B skor MMRC-nya lebih dari sama dengan 2, CAT-nya di atas sama dengan 10. Yang lainnya sama. Nah, yang lainnya sama. Bedanya dari situ aja, Bang. Jadi yang beda kita kasih agak kuning-kuning sedikit. Oke. Bedanya nanti dengan populasi C gimana? Populasi C sama A itu sama. Di mana persamaannya di skor MMRC dan skor CAT-nya. Sama-sama 0 sampai 1 di bawah 10. Tapi perbedaannya di sini. Di PPOK stadium 3 dan eksaserbasinya. Ya. Nah, itu perbedaannya. Populasi D, jadi tetap ada persamaan dengan yang bawah, tetap ada persamaan dengan yang samping. C sama D sama-sama stadium 3 dan 4. Eksaserbasinya sama-sama 2 di atas 2 atau 1 kali. Tapi nanti yang membedakan adalah skor MMRC. Ya, di atas sama dengan 2 dan di atas sama dengan 10. Ini kan PPOK A, PPOK B, PPOK C, PPOK D itu nih kan, Dek? Bukan? Iya, jadi iya, Dek. Iya, Bang. Kelompok mana dia, Bang? Kelompok A, ini kelompok resikonya. Risiko A, populasi B, populasi C, populasi D. Fungsinya apa? Selanjutnya fungsinya kan, Bang, kita mau pilih terapinya. Kalau dia ke populasi A kan, Bang, hanya dikasih bronkodilator saja. Ada nanti tulisannya, Dek, bronkodilator itu apa aja? Ada di sini, Pak, tabelnya. Nah, boleh jadi bronkodilator di situ. Yang sering-sering keluar ya, Bang. Bronkodilatornya bisa yang short acting, bisa yang long acting. Jadi kalau yang short acting nanti sering dipakai salbutamol. Short acting. Itu yang short, salbutamol. Oke. Ya. Salbutamol. Kalau yang long baru tahu, Abang. Ini salmeterol. Pokoknya yang ada ujungnya terol-terol, ya, Bang. Semua ujungnya terol-terol itu masuk ke dia ada yang long acting ya. Ini dia, Bang. Yang ujungnya terol-terol itu long acting. Kalau yang kalau yang short acting dia terol-terol juga, Bang, tapi cuman fenoterol sama levalbuterol yang short acting. Selain fenoterol sama levalbuterol itu semuanya long acting. Salbutamol ini short acting, nama lainnya albuterol. Ya, jadi semua yang terol-terol kecuali yang 3 tadi, Bang, itu masuk ke bentar ya, Bang. Itu masuk ke short acting. Nah, masuk ke long acting. Yang short acting itu cuma 3. Jadi long acting ini yang ujungnya terol-terol. Contohnya salmeterol. Ini kalau dia tadi masuk ke populasi A. Kalau dia masuk ke populasi B, berarti harus dikombinasi. Laba, ya, harus pakai laba. Kalau yang grup A tadi, bronkodilator yang mana aja boleh sebenarnya. Jadi kalau grup A, bronkodilator itu berarti kan antara short acting atau long acting. Berarti kita pilih salah satu kan? Iya, salah satu, Bang. Oke. Kalau yang grup B, ini udah masuk, udah boleh, udah mulai bisa dipakai lama. Lama ini long acting muscarinic antagonis. Contohnya tiotropium, ipratropium,
protium, ya itraprotium. Nah, pokoknya yang ada pium-piumnya itu masuk ke lama. Udah boleh dibuatkan dipasang. Ini dibuatkan di grup B-nya itu. Ini lamanya. Oh. Lama. Tiotropium. Kalau yang grup C memang harus pakai lama, ya harus pakai lama. Jadi nggak bisa dipakai laba. Grup D kombinasi bang, lama tambah laba atau ICS. ICS ini si kortikosteroid, inhaler kortikosteroid. Contohnya fluticasone, budesonide. Nah, jadi harus kombinasi kalau yang D, kan? Ya bang? Yang paling bahaya D kan? Ya, yang paling beresiko itu yang D. Oke D. Nah, ini contoh-contoh obatnya bang tadi. Ada yang antikolinergik, ya. Antikolinergik ini sama dengan lama ya bang. Nama lainnya si lama. Antikolinergik ini ada yang short, ada yang long. Yang short contohnya ipratropium. Nah, kita pakai yang long biasanya. Lama. Contohnya si tiotropium. Ya. Kemudian untuk kortikosteroid ini udah ada yang bisa langsung dikombinasikan dengan laba. Formoterol tambah budesonide udah ada ya bang. Kemudian obat alternatif kalau misalnya memang nggak bisa kali dipakai semua, bisa kita pakai ini fosfodiesterase 4 inhibitor. Artinya pilihan paling akhir ya bang. Apa itu? Ya nama golongannya penghambat fosfodiesterase bang. Contoh obatnya itu si Roflumilas. Tapi jarang Roflumilas jarang kita pakai. Nah, ini kan bang masuk ke PPOK eksaserbasi. Jadi tadi kan PPOK eksaserbasi ini ditandai sesaknya bertambah, sputumnya bertambah banyak, atau sputumnya berubah warna. Artinya udah ada infeksi di situ. Jadi memang kalau dia udah PPOK kita nggak bisa kembalikan seperti semula. Sama seperti pasien hipertensi, pasien DM, udah melekat lah seumur hidupnya PPOK itu. Artinya yang kita cegah, apa yang kita cegah? Jangan sampai dia menjadi infeksi, jangan sampai menjadi pneumonia. Inilah yang kita cegah. Kalau udah jadi infeksi, terjadilah eksaserbasi. Nah, ini dia pilihan antibiotik kalau udah terjadi eksaserbasi. Nah, lini pertamanya kalau eksaserbasi ringan sampai sedang, doxycycline. Kalau dia sedang sampai berat, cefalosporin. Jadi ini pilihan-pilihan antibiotik. Ingat aja yang first line-nya kan bang, doxycycline atau golongan trimethoprim sulfamethoxazole. Cotri ya? Iya, cotrimoxazole bang. Contohnya cotrimoxazole. Cotrimoxazole. Nah, kemudian untuk mencegah infeksi tadi, mencegah infeksi paru, kita harus vaksinasi pasien. Vaksinasi influenza. Ini salah satu pencegah yang harus dilakukan untuk menurunkan berbagai penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kematian pada PPOK. Contohnya apa? ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, sering terjadi pada PPOK yang eksaserbasi. Nah, kemudian vaksin untuk pneumokokus juga bisa kita berikan. Ya, apalagi pada pasien-pasien yang di atas 65 tahun. Itu sangat dianjurkan untuk diberikan vaksinasi conjugated pneumococcal. Nah, ini berbagai fungsi obat-obatan yang tadi Bang, contohnya ada obat-obatan inflamasi pada PPOK yang stabil. Artinya kalau dia memang sekarang lagi sesak, tetap pilihan pertama SABA ya Bang. Tetap ada andil SABA di sana kalau lagi sesak akut. Jadi untuk artinya SABA ini kan short acting, dia kerjanya cepat.
Jadi untuk reliever dia sebenarnya memang. Jadi kalau dia memang lagi sesak berat, kasih reliever. Nah, ini juga ya Bang, nanti pasien PPOK kan pasti sesak. PPOK pasti sesak. Tata laksana yang pertama nanti sebenarnya jangan lupa oksigen dulu. Tapi ingat, pada PPOK jangan diberikan oksigen tinggi, nggak boleh. Karena pasien PPOK itu seumur hidupnya ya hampir bertahun-tahun dia udah terbiasa dengan oksigen yang rendah. Karena kan tadi obstruksi kronis, pernafasannya obstruksi sumbat. Jadi udah terbiasa dia dengan kadar oksigen yang rendah. Kalau kita kasih oksigen tinggi, contohnya di atas 4 liter, di atas 4 liter per menit, ini malah membahayakan pasien. Malah membahayakan pasien, kenapa? Pertama bisa toksisitas, keracunan oksigen malahan dia, karena dia nggak biasa lagi menerima oksigen yang tinggi. Yang kedua malah pemberian oksigen tinggi itu malah bisa memperkuat ikatan antara CO2 dengan HB. Jadi malah mencegah pelepasan CO2. Jadi CO2 nggak bisa melepas, nggak bisa melakukan pelepasan dengan HB. Artinya CO2 tetap beredar dalam. Jadi itu yang kita takutkan, makanya hampir di semua kasus PPOK, pemberian oksigen itu selalu oksigen rendah. Berapa kadarnya? 1-3 liter per menit via nasal kanul. Karena nasal kanul itu hanya bisa memberikan oksigen ya 1-3 di bawah 4 lah Bang. Via nasal kanul. Jadi nanti kalau pilihannya via mask, ya kan, pakai oksigen yang masker itu, maksudnya pakai yang mask yang bisa memberikan oksigen ya sungkup, yang sungkup itu nggak tepat. Untuk salah, apa ya? Dipakaikan sungkup? Sungkup itu bisa memberikan oksigen sampai 6-10 liter. Jadi nggak tepat, indikasi pemakaiannya nggak tepat. Sama halnya kalau kita kasih oksigen 7 liter tapi pakai nasal kanul, nggak terpenuhi. Nasal kanul maksimal cuma bisa sampai ya 3 sampai 4 liter per menit. Nggak bisa sampai lebih dari 4 pemberian oksigennya. Jadi harus 1-3 liter per menit di LPI, liter per menit. Kemudian via nasal kanul. Setelah itu baru kita berikan sabar. Untuk reliever ya Bang, kalau dia memang lagi sesak. Baru kita pertimbangkan lama, inhalasi kortikosteroid. Nah, jadi kombinasi antara obat-obatan lama dengan kortikosteroid inhalasi itu dinilai efektif untuk apa? Untuk memperbaiki fungsi parunya. Ya, membuat kapasitas parunya lebih baik. Kemudian tapi pemberian kortikosteroid dalam jangka panjang ini bisa meningkatkan risiko pneumonia. Hati-hati, itu salah satu komplikasi yang terjadi. Apalagi kalau misalnya kita mau kombinasi ICS lama-lama itu lebih bagus juga memang untuk meningkatkan fungsi paru dan untuk menurunkan gejalanya. Bagaimana dengan kortikosteroid oral? Kortikosteroid oral tidak terlalu efektif untuk mengobati PPOK, yang nggak ada benefitnya. Jadi yang terpilih kortikosteroid inhalasi. PD4 inhibitor tadi, ini diberikan untuk pasien-pasien dengan bronkitis kronik atau PPOK yang sudah parah. Makanya tadi pilihan terakhir baru pakai PD4 severe, PD4 inhibitor. Untuk kasus-kasus PPOK yang severe, yang telah memiliki apa tadi namanya, Dek? Namanya apa tadi? Rifluximab. Sorry, bukan Bang. Roflumilas. Ya, Roflumilas. Oke, Dek. Nah, itu sangat efektif untuk kasus-kasus yang sangat berat dan ada riwayat eksaserbasi sebelumnya. Nah, kemudian antibiotik
pemberian antibiotik golongan azitromisin dan eritromisin jangka panjang untuk menurunkan eksaserbasi. Oke, tata laksana dengan azitromisin ini sangat berhubungan dengan peningkatan resisten bakteri. Hati-hati. Jadi pemberiannya itu harus memang diperkirakan, jangan sampai melebihi dosis dan tidak sesuai dosis karena bisa menyebabkan resisten pada bakteri, contohnya nanti bakteri-bakteri di paru, Pseudomonas dan lain-lain. Nah, kemudian bisa juga diberikan mukolitik ya, Bang. Mukolitik contohnya erdostein, pokoknya yang sistein, N-asetilsistein, nah yang sering kita pakai itu sangat bagus untuk menurunkan risiko eksaserbasi ya pada beberapa populasi-populasi yang berisiko terjadinya eksaserbasi. Kemudian pernah dilaporkan pemberian simvastatin ya sebenarnya tidak ada mencegah eksaserbasi, tapi pernah dilaporkan ya penelitian bahwasannya ada dampak yang positif pasien PPOK yang menerima simvastatin karena dia disertai gejala-gejala atau risiko-risiko kardiovaskular dan kelainan metabolik yang lain, contohnya dislipidemia. Jadi ini memberikan efek yang positif. Artinya dislipidemia atau hiperkolesterolemia ditambah dengan PPOK, obatnya apa? Kasih statin, simvastatin atau dan lain sebagainya, golongan statin ya, Bang. Nah, kemudian ini tadi kan obat-obatan, ini udah memakai intervensi. Ya, kapan kita lakukan intervensi? Contohnya di sini bisa berbagai metode. Kalau memang sudah ada kelas 4 atau grade 4 dan sudah mengganggu kualitas hidup dan ada ancaman gagal nafas. Jadi untuk meningkatkan survival rate-nya, Bang, meningkatkan kualitas hidupnya supaya dia bisa lebih bertahan hidup, apalagi pasien-pasien dengan resiko gagal nafas. Ya bisa kita lakukan lung volume reduction surgery atau dilakukan bulektomi. Ya bulektomi ini Fikri, ya Bang. Boleh pelan-pelan Dek. Kayak mana tadi kalau lung volume ini? Nggak ngerti ya Bang. Kalau lung volume apa bahasa Indonesia surgery ini di sini kan Dek, di sini kan Bang. Kita fungsinya adalah kita meningkatkan harapan hidup pada pasien yang memiliki emfisema yang parah, yang berat. Artinya dia memang sudah grade akhir ya Bang, grade 4. D, PPOKD. PPOKD. Atau yang kelas 4, berdasarkan gold tadi kan Bang. Ya, artinya nanti dibilang di soal dia sudah mengalami emfisema yang parah atau emfisema di upper lobe, di paru-paru bagian atas. Nah, satu apa dua? Kedua-dua. Bang? Satu apa dua? Salah satu boleh, salah satu aja boleh. Itu udah bisa kita indikasikan untuk lung volume reduction surgery. Nah, kalau yang bulektomi ini untuk pasien-pasien yang memang sesak berat dan mengalami keterbatasan dari aktivitasnya. Jadi memang dia nggak bisa beraktivitas lagi, maka kita kasih bulektomi. Bulektomi artinya nanti di mana tempat yang paling terjadi penyempitan itu yang dipotong. Nah, jadi untuk mengurangi sesaknya tadi ya, sesak beratnya tadi. Kemudian transplantasi paru, Bang. Transplantasi paru ini sama dengan lung volume reduction, indikasinya untuk pasien-pasien yang very severe COPD. Jadi kalau goldnya udah kelas 4, itu udah indikasi untuk transplantasi, udah indikasi untuk lung volume reduction surgery. Nah, ini sangat bagus ya, sangat bagus diberikan karena bisa mengembalikan fungsi paru-parunya menjadi normal karena sudah kita lakukan pemberian transplantasi, udah ada paru-paru yang baru.
Bisa juga pakai bronkoskopik, Bang, bronkoskopik intervention. Ini untuk pasien-pasien yang pada pasien-pasien tertentu ya, Bang, yang selektif dengan emfisema yang berat. Bronkoskopik bisa menurunkan volume paru dan memperbaiki aktivitasnya. Jadi memperbaiki aktivitasnya. Jadi dia bisa beraktivitas lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kemudian bisa juga, tapi catatannya kan Bang, ini harus disertai dengan pemberian obat-obatan 6-12 bulan setelah dilakukan bronkoskopi. Nah, jadi yang paling sering dipakai itu nanti metode endobrachial valves. Jadi nanti memang masuk ya selang ke bronkusnya, kemudian kita lakukan pembebasan di sana, yang menyempit kita lakukan pembebasan, atau kita lakukan ablasi, atau kita gembungkan pakai coils, pakai kayak balon gitu Bang, kita gembungkan. Kalau berarti bronkoskopi interventionnya ada terbagi lagi 3 ya? Ada endobronchial ya, ini metodenya. Ada oke. Tapi nggak ada indikasi khusus kapan harus yang pakai valve, kapan harus pakai ablasi, kapan harus pakai coil, nggak ada. Pakai per ya, pakai coil, nggak ada yang khusus. Ini hanya untuk memang sebagian besar PPOK yang kelas 4 ya Bang. Sebagian besar untuk PPOK yang kelas 4. Ada nggak Fikri bisa kasih tahu maksudnya kayak mana, kapan-kapan aja kita pakai ini? Apa semuanya pakai di PPOK parah semua, di D semua? Iya, untuk PPOK parah semua Bang. Oke. Intinya semuanya untuk yang very severe PPOK. Kalau memang indikasi khususnya nggak ada Bang. Okay. Paling tadi ini yang khas kali. Kalau di atas pakai bulektomi, apa tadi? Upper tuh pakai yang ini, yang iya, kalau ada emfisema, kalau ada emfisema baru pakai lung volume reduction. Kalau yang lain nggak ada ciri khasnya. Kan? Semua yang very severe bisa kita pakai itu. Iya. Nah, jadi nanti pasien PPOK itu akan kita berikan tata laksana rawat inap gitu ya Bang. Artinya kapan harus kita rawat inap? Kalau ada indikasi rawat inap. Kalau salah satu di bawah ini terpenuhi. Gejala yang parah atau memburuk pada saat istirahat. Sesaknya memburuk pada saat istirahat. Tata laksana. Kita rawat inap, hospitalisasi, atau ada acute respiratory failure. Ya. Jadi memang nanti SpO2-nya sangat turun ya. Di bawah 90%. Ini juga udah indikasi kita lakukan rawat inap, atau di bawah 85% ya Bang. Nanti ada nggak nanti bab khusus acute respiratory failure ya Bang, ARDS. Nanti kalau ada kirimkan ya Bang, nanti kita lihat dari situ kriteria ARDS-nya. Boleh deh. Kemudian ada cyanosis ya, peripheral edema, ini juga harus dirawat inap. Kemudian dia gagal, keluhannya itu tidak berkurang dengan tidak respon dengan beberapa obat-obatan yang kita kasih. Kemudian ada penyakit-penyakit komorbid yang serius, contohnya gagal jantung, disertai gagal jantung, atau muncul aritmia nih sekarang, harus rawat inap. Kemudian tidak ada dukungan di rumah, tidak ada dukungan keluarga di rumah, tidak bisa dirawat, maka kita udah rawat di rumah sakit. Nah, kemudian kita tentukan prognosisnya untuk PPOK. Prognosisnya ini kan Bang, kita lihat berdasarkan body index. Body index ini ya, pertama kita hitung dulu. Kalau FEV-nya di atas sama dengan 65 itu 0. Di bawah 64 itu 1. Di bawah 50 itu 2. Di bawah sama dengan 64 ya Bang. Ini di bawah sama dengan 49 aja.
Tadi kan di bawah sama dengan 64. Ini di bawah sama dengan 49. Di bawah sama dengan 35. Dapat poinnya berapa? Begitu juga nanti jarak tempuh dalam berjalan dalam 6 menit. Berapa meter dia sanggupnya. Ini dia kalau misalnya di atas sama dengan 350 itu normal, baik. Kalau 250 sampai 349 berarti sudah ada pengurangan, dapat poin 1. Kemudian berapa skor DIPSNU-nya, skor sesaknya berdasarkan MMRC. Kemudian berapa BMI-nya. Dapatlah nanti berapa total nilainya kan Bang. Contohnya di sini 4 sampai 6 berarti dia akan hanya mampu bertahan dalam 1 tahun. Jadi 2%, contohnya maksudnya kemungkinan dia mati dalam 1 tahun itu 2%, Bang. 2% dia bisa mati. Ya nggak terlalu banyak memang. Tapi kalau dalam 2 tahun meningkat jadi 14%. Nah, oke. Kemudian dalam 52 bulan itu berapa tahun tuh? 52 bulan berarti kita bagi 12 ya. 52 bagi 12. 48 itu kan 4 tahun ya kan Bang? 4 tahun. 5 berarti 4 tahun. 4 tahun lebih lah ya. 4 tahun 52. 4 tahun 4 bulan. 4 tahun 4 bulan ya Bang? Berarti angka hidupnya 40% gitu. Hanya 40. Dalam 40% kemungkinan dia mati itu bisa 40% mortalitasnya. Jadi angka hidupnya 60%. Semakin berat nanti 80% lah kemungkinan. Berarti kalau bodinya makin berat makin jelek lah ya. Iya Bang. Oke. Makin jelek prognosisnya. Oke. Kira-kira ini Bang. Sudah mulai paham Abang Dek. Kalau yang ini nomor 1 coba ya Bang. Bismillah. Seorang laki-laki 60 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan sesak nafas. Sesak nafas sudah dirasakan setahun belakangan ini. Sesak nafas muncul terutama saat beraktivitas. Sesak nafas tidak dipengaruhi oleh cuaca, debu, dan tidak dipengaruhi oleh tarikan nafas. Sesak nafas berkurang dengan istirahat. Batuk dijumpai, dahak ada, demam tidak ada. Penurunan berat badan tidak ada. Keringat malam tidak ada. Keganasan berarti enggak, TB enggak, ya kan Dek? Riwayat TBC tidak diketahui, riwayat asma disangkal. Pasien merokok, hati-hati, ada merokok, kemungkinan PPOK. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran CM, tekanan darah masih bagus, suhu bagus, napas sesak, nadi bagus, pempis didapatkan torak, emfisematosus pula, perkusi paru hipersonor, dan eksperium diperpanjang. Tinggi badan 172, berat badan 62. HB 16, leukosit 11.000, eosinofil absolut 100. Nah, ini hasil spirometrinya. Jadi, Abang sering terjebak kan, kalau udah memang arah-arah gini kan pasti antara 2, PPOK sama asma. Kalau seandainya SOPT ini kan pasti dia ada pernah riwayat TB dulu kan, dia kan sembuh kan? Iya, Pak. Oke, jadi kita kembali ke FPP1. FPP1-nya itu dia 3,17 D. Yang mana dilihat ini? 3,17 apa 2,06? FPP1 si pasien ini. Normalnya 3,17 ya kan, Bang? Dia 2,06. Yang observasi berarti Bang 2,6. Oke, Abang paham. Berarti dia FPP1-nya 2,06. Setelah dikasih bronkodilator 2,21. Naik nggak tuh dia ya? Naik. Tapi nggak tinggi ya kan? Berarti bukan asma, betul lah PPOK. Setuju Abang. Pos bronkodilator di situ dibuat ya Bang. Reversibility-nya di bawah 15%. Berarti dari kotak ini cuma kita lihat FPP1 aja. FPP1 per FPPC nggak usah. Kita lihat Bang. Untuk apa? Untuk memastikan memastikan dia memang karena obstruksi tadi. Nah, kalau dia bukan obstruksi, berarti nanti
restriksi. Sebentar. Obstruksi kan, Kalau seandainya obstruksi tadi berapa angkanya? Lupa, Bang. obstruksi di bawah 70%. Oke, udah tahu, Abang. Berarti pastikan aja, itu kan ada di bawah 70. Oke. Berarti gini lah, Fik ya. Pertama kali kita harus tahu FEV1 per FFC. Di bawah 70 antara 2 berarti. Kalau nggak PPOK, asma. Ya kan? Baru kita tengok FEV1. Kalau seandainya FEV1-nya dikasih bronkodilator naik 15%, berarti dia asma. Cocok? Kayak gini, Ya, Bang. udah paham, Abang. Cocok. Satu lagi memang FVC-nya jangan lupa ya, Bang. Jadi Apa? tabelnya ada Berapa 3. lagi PPC? Normal FVC-nya. Kalau FVC-nya ikut menurun berarti dia restriktif. Jadi selang-seling dia, Bang. FEV1 itu sama-sama menurun, obstruksi maupun restriktif. Abang takut terbalik-balik. Abang patokan abang FPP1 aja lah. Ya udah, FEV1 sama FVC per FVC, Bang. Itu aja lah. FEV1 per FVC. Ya menurun di bawah 70. Maksud Fikri kalau seandainya FVC bermasalah dia ke yang emfisema kan? Ke apa satu lagi yang atlektasis kan? Atlektasis atau efusi balikannya ya. aja ya. Oke. Dibalik-baliknya aja. Iya, paham Abang, paham. Oke. Makali kita jumpa deh. Aduh, Fikri nih. Kita belajar terus ya, Dek. Nomor 2 ya, Bang. Nomor 1 ini nomor 2, Bang. Oke. Seorang pria 50 tahun masuk ke IGD dengan keluhan sesak nafas meningkat sejak 2 hari yang lalu. Pasien juga mengeluh batuk berdahak yang disertai dengan demam. Pasien dengan merokok, oke, ada tanda-tanda PPOK. Pada pemeriksaan ditemukan tensi bagus, nadi cepat, nafas sesak, demam dia. Dan saturasi sudah mulai turun 95%. Pada pemeriksaan paru didapatkan rongki basah nyaring yang disertai dengan wheezing. Hasil foto torak udah gawat ini, Dek. Ada emfisematos. Diagnosanya adalah memang dia nggak kasih tahu ininya sih, Dek. Nggak kasih tahu spironya. Tapi kalau harapan abang, kalau memang dia C, pasti dia FEV1-nya, FEV1 per FEV-C-nya itu dia harus di bawah 70. Ya kan? Baru FEV1-nya setelah dikasih bronkodilator naik 15%. Ya kan? Iya. Baru kenapa dia di sini buat 95% saturasinya ya? Abang jadi galau antara ARDS juga kan jadinya kan? Dia ada demam pula, bisa kalau infeksi. Kalau ARDS itu, Bang, lebih turun lagi ya, Bang. Lebih turun lagi oksigennya. Itulah nanti Fikri cari lagi ya, Bang. Fikri takut salah sumber, makanya maksudnya sumbernya dari abang nanti takut beda juga. Biasanya di bawah 85 atau di bawah 90%. Ya. Nanti Fikri cari lagi, Bang. Kasih garis di situ. Apa kalau seandainya akut lung edem apa, ARDS apa gitu, Dek? Hipertensi pulmoner. Kalau bronkiolitis abang taunya honeycomb aja kan? Oke. Ini Fikri buat satu ya, Bang. Buat satu ya. Bentar Fikri lihat dulu dia kalau ARDS ini itu udah gawat kali kan. Kita juga nyatat ARDS. ARDS ini di bawah 90%. Apanya? Saturasinya? ARDS ini umumnya di bawah 90%. Tapi nanti Fikri pastikan lagi ya, Bang, dari bahan yang menurut referensi dari penyakit dalam tuh berapa. Ini ARDS di bawah SPO2. Katanya gini deh, ARDS itu kita lihat PaO2 per FiO2 ya. Ya, nanti ada perhitungannya lagi memang, Bang. Makanya gitu kita buat satu pembahasan khusus saja nanti ARDS. Boleh deh. SPO2 per FiO2 nanti memang kita hitung harus. Jadi katanya kalau karena 300, memang ada banyak rumusnya, ada harus dihitung-hitung lagi. Kalau 300 akut lung injury, kalau di bawah 200 ARDS, di bawah 100 ARDS berat. Oke, kalau ada bahannya nanti dikirim ya, Bang, biar kita bahas juga. Boleh. Oke, sip. Nah, kemudian kalau akut lung udem ini sering terjadi pada gagal jantung. Gagal jantung awalnya dia sesak aja pas aktivitas, tapi sekarang jadi sesak berat. Makanya sering disebut gagal jantung akut.
Nah, kemarin kan gagal jantung akut ini ada banyak tipenya, ada banyak jenisnya. Ada yang akut Betul, langudem, ada yang bisa jadi shock kardiogenik. Ciri khas betul. untuk akut langudem ini apa? Dia dari SP-nya, suara pernafasannya, ada ronki, basah, Basal. 2/3 lapangan paru. Kalau basal aja dia kronik bang, tapi kalau udah 2/3, Oh, 2/3 artinya sampai paru-paru atas itu ya. kalau kita bagi 3, udah sampai setengah dia. Makanya sesak berat dia, lapangan paru. Hmm. Yang kedua, Hmm. ada gambaran foto toraks. Foto toraksnya salah satu dari sini bisa bang. Ada Appearance itu ya, wings. butterfly appearance, atau Appearance, ya bang, atau bat wing appearance. that wing. Appearance. Ya, jadi sama sih intinya, sama-sama ada kayak sayap. Jadi ini paru-paru ya kan bang. Kalau ini paru-paru, di bagian paru-parunya sini yang nggak begini putih-putih yang biru di bang, ada kayak sayap, bisa sayap kupu-kupu atau sayap kelelawar. Jadi putih-putihnya itu membentuk kayak sayap kupu-kupu atau kelelawar. Baru kalau hipertensi pulmonal ini ada kongestif. Kongestif, tandanya kongestif pembuluh darah paru. Artinya apa? Pelebaran. Kongestif itu pelebaran. Pelebaran pembuluh darah paru. Paling sering tuh memang yang arteri pulmonal. Ya, pembuluh darah paru. Sehingga apa? Kalau pelebaran di sini lama-lama akan terjadi udem paru. Lama-lama akan terjadi edema paru. Jadi sebelum jadi edema paru, dia hipertensi pulmonal dulu. Kongestif. Kalau bronkiektasis, ya yang tadi abang bilang, honeycomb appearance. Pada fototoraks. Tambah dahaknya berlapis-lapis. Dahaknya ada 3 lapisan. Lapisan sputum, lapisan busa, sama lapisan serus. Ya, jadi ada 3 lapisan. Nampak dia memang. Banyak sekali dahaknya. Oke. Itu dia bang. Aduh, males bang soal yang ini. Nah, ini soal otak nomor itu 3. nih kan. Seorang laki-laki berusia 58 tahun datang ke, berarti kita harus apa cut itu ya? Chat-chat Iya, itu bang. ya? Waduh. Enggak, ini dari gold bang. Apa yang goldnya? Memang harus hafal gold. Kalau cut sama itu biasanya bang di soal dibilang dia apanya cat-nya berapa, baru kalau yang MM-nya berapa, ya. Baru nanti dikelompokkan ke populasi mana dia ABC. Bentar, tapi kalau yang gold kita harus hafal ininya, FEP-nya. Oh, ini tinggal hitung ini aja ya? Iya, FEP-nya aja dihafal bang. Ya udah. Pasien laki-laki 58 tahun datang ke polipenyakit dalam dengan keluhan batuk dan dahak berwarna putih kental. Keluhan batuk berulang sejak 1,5 tahun lalu, memberat 2 minggu lalu. Sesak napas dirasakan kadang saat batuk muncul. Demam tidak dikeluhkan. Pasien merokok. Udah khas lah ya, PPOK ya, sejak muda. Pasien berhenti merokok sejak 1 bulan lalu. Pemeriksaan fisik ada barrel chest kayak tong. Suara pernapasan vesikuler, ekspirasi menanjang, foto ronsen, ada paru hiperinflasi. Spironya FEP1 per itunya di bawah 70D. Udah khas, dia memang ada masalah obstruktif, ya kan? Predileksi itu apa, Dek? Udah yang kayak itu. Prediksi. FEP1 prediksi, bang. Prediksi. Apa itu? Itu yang dikasih beban, yang dikasih bronkodilator. Enggak, itu sama aja. FEP sama FEP prediksi itu sama bang. Sama maksudnya. Enggak ada beda. Sama dengan apa? Sama dengan FEP biasa. Oh. Yang enggak ada beda. FEP1 sama FEP biasa prediksi itu sama. Prediction. Kenapa dia? Ya, prediksi. Kenapa dia enggak ngasih apa ya? Apa yang itulah ya. Reversible. Kalau untuk reversibility itu hanya untuk membedakan ini PPOK atau asma ya. Nah, yang kita butuhkan untuk kriteria gold, ya, ini lebih ke PPOK memang nanti bang. Yang lebih kita, karena dia ada merokok. Oke. Jadi untuk menentukan dia PPOK. Dan ada barrel chest ya bang. Betul. Jadi
Coba lihat ke atas, Dek. Yang tadi tuh, tentukan PPOK tadi, yang dari Indonesia. Nah, untuk Mana dia? yang Indonesia aja. ini. Penyakit dalam. Nah, itu dia. Itulah dia jawabannya. Tadi kan 38 ya, Bang? 38. Berarti Hasilnya 38. di ini ya, PPOK berat ya? Berat ya. Jadi ingat, di atas 80, di bawah sama dengan 80, artinya 80 itu masuk ke sedang, di bawah 50, artinya 50 itu masuk ke sedang, bukan ke berat. 49 baru ke berat. Iya, iya. Ya, berarti 30 sampai 49. 30-nya pun masuk ke berat. Ini kan 38. Jadi ingat, 80, di atas 80, di bawah 80, di bawah 50, di bawah 30. Ya, ini PPOK, grading PPOK. Iya, Jadi masuk ke yang PPOK berat. Iya, udah ngerti ya Bang. Tapi harus dibaca ini ya. PPOK berat. Maksudnya harus dihafal, diulang. Harus dihafal. Kalau ini Bang, bentar ya. Seorang wanita 50 tahun datang ke IGD karena keluhan sesak nafas progresif sejak 1 tahun terakhir dan memberat dalam 1 minggu terakhir. Suami pasien memiliki riwayat merokok. Oke. Pasien sehari-hari memasak menggunakan kayu bakar pula. Udahlah PPOK ini. Pasien saat dilakukan pemeriksaan tampak sesak berat, forced lift breathing, toraknya emphysematos, retraksi interkostal, tekanan darah bagus, heart rate agak cepat, dengan saturasi oksigen 92%. Pada pemeriksaan paru ditemukan aspirasi memanjang, pada pemeriksaan radiologi didapatkan gambar seperti bawah ini. Perempuan ini ya. Oke. Iya, Bang. Abang kalau nggak lihat gambar sih, lihat dari anamnesis saja udah tegak PPOK sih, Dek. Kalau gambar ini kadang masih ragu-ragu. Nah, itu. kalau Dari gambar mana ini kan, Bang, itu? dua aja, Bang. Pertama, Bang lihat diafragma. Diafragma ini kan harusnya naik gini, Bang. Ini mendatar dia. Ini yang disebut emphysematus ya. Iya, emphysematus, diafragmanya mendatar. Yang kedua, selaiganya melebar. Itu dua aja, Bang. Untuk PPOK itu dua aja. Buatkan di situ, yang lain nggak penting. Titikkan, gariskan, buatkan di situ. Diafragma mendatar. Atau nanti kan, Bang, ini sering disebut nama lainnya, hiperinflasi paru. Hiperinflasi paru. Jadi parunya itu menginflasi kali ke bawah. Hiperinflasi paru. Kemudian selaiga melebar. Udah, itu dua aja sih, Bang. Yang lainnya nggak pala khas untuk PPOK. Yang khas kali itu. Pik, boleh nggak, Pik? Kata kuncinya ya, kalau pneumotorak radionya kayak mana? Ini dua aja, Bang. Kata kuncinya, yang dua ini. Bukan. Kalau seandainya pneumotorak kayak mana? Oh, pneumotoraks, sorry. Kalau kan? Pneumotoraks ini hitam semua ya, Bang ya? Pneumotoraks ini kan ada banyak klasifikasinya, Bang. Ada tension. Artinya pneumotoraks ini nanti ada yang open, ada yang tertutup. Yang tertutup dia ada yang ventil atau tension. Kalau open, ini nanti bedakannya dari gejala. Tapi kalau gambaran sama. Gambarannya dia hiperlusen, karena banyak sekali udara di paru-paru, hiperlusen paru, dan vaskularisasi parunya menghilang. Ya? Menurun. Betul. Kalau bronkitis malah meningkat, vaskularnya meningkat. Kalau di bronkitis ini vaskular paru menurun. Kemudian fibrosis kistik, bronkitis tadi kebalikannya ya, vaskularnya meningkat ya. Apalagi, Dik? Satu lagi nanti ada di sini, Bang. Apa namanya? Trakea terdorong. Bergeser ya. Artinya gini. Kalau pneumotoraks kan biasanya salah satu ya kan, Bang. Di sini saja atau di sini saja. Jadi kalau di sini yang nampak hiperlusen pada paru, nanti tulang-tulangnya ini pun kehitaman, vaskularnya juga menurun, trakeanya malah terdorong ke sana, terdorong ke yang sehat. Jadi Fikri buat di sini terdorong ke sehat. Yang bagus ya? Ke yang bagus. Fibrosis kistik ini sering terjadi pada sama kayak atelektasis paru ya. Nah, artinya ada fibrosis
ada jaringan parut di sana, ya. Jadi nanti aerasi atau lusen parunya ada apa ya buatnya? Hiperopasitas di paru. Ada opasitas di paru. Berbentuk segitiga. Nah, ini ciri khasnya. Opasitas berbentuk segitiga, Bang. Iya. Di paru. Tapi ini khusus untuk atelektasis ya, Bang. Yang dibentuk segitiga. Fibrosis kistik dia nggak berbentuk segitiga, tapi opasitas saja. Ditambah apa? Ditambah lagi nanti di sini tambahannya trakeanya tertarik. Oh, bukan terdorong pula ya, tertarik dia ya. Tertarik ke yang sakit. Ke yang sakit. Artinya kalau Abang lihat nanti di bagian kanan ada opasitas berbentuk segitiga. Memang betul-betul kayak segitiga deh, Bang. Segitiga gini. Nanti trakeanya mengarah ke sini, tertarik dia ke sini. Itulah atelektasis. Aduh, ya oke. Kalau bronkitis, ya Bang? Udah bronkitis yang mana? Vaskularisasi parunya meningkat. Itu aja. Berarti nggak ada masalah ya, cuma vaskularisasinya meningkat yang di jantung-jantungnya itu meningkat aja udah ya. Di sini, di media sini. Oke. Corak-corakan. Satu lagi Abang tanya. Abang lupa, ada kemarin soal dia bulat kali. Apa? CA atau mikosis itu? Bulat kali. Ya, itu namanya di paru-parunya bulat ya, Bang? Iya, putih. Bulat putih di paru itu namanya coin lesion. Coin lesion. Ini ciri khas pada metastasis, Bang. CA tapi metastasis, bukan CA dari paru dia. Paling sering itu CA metastasis dari payudara. CA metastasis. Timoma? Paling seringnya dari timoma. Timoma ya? Timoma apa timoma? Timoma. Timoma itu kalau timoma ini tumor. Kemarin itu jawabannya katanya. Pada timus. Berarti metastasis dari tumor timus. Bulat kali dia. Oh, berarti atau memang timus itu kan di sini, Bang, di dekat-dekat paru dia. Tapi timus pada orang dewasa nggak nampak ya, anak-anak biasanya. Biasanya anak-anak yang ada timus masih ada itu pada anak-anak. Kalau pada orang dewasa dia udah mengecil. Oh, oke. Macam pula yang terakhir, Dek. Macam mana pula TB? Apa, Bang? Kayak mana pula terakhir nih, TB. Kalau TB kayak mana? Oh, kalau TB gambaran foto toraksnya, Bang. Gimana kita buat ya di bawahnya aja. Di mana? Tambah jadi, satu. Foto. Gak apa-apa lah, Dek ya. Dikit ya, Dek ya. Gak apa-apa, Bang. Aman, Bang. Foto toraks TB paru itu khasnya ini dia, Bang. Nanti, ada opasitas di apex. Bukan opasitas, apa istilahnya? Sorry, Bang. Bentar ya. Bukan opasitas. Kavitas. Opasitas. Kavitas itu berarti dia kayak bulat. Ada bulat di sini, Bang. Kayak bulat lah, betul. Bulat dikelilingi putih-putih, tengahnya hitam. Kayak cekungan. Nah, jadi kavitas di apex paru. Apex di bawah berarti ya? Tunggu ya, Bang. Biar Abang lebih paham, kita langsung lihat ke gambar aja. Ada gambar kok. Nanti kita bahas juga di paru ya kan, tapi singgung-singgung sedikit aja. Enggak ini, Bang. Enggak di bawah, Bang. Di atas ya, Bang. Di atas ya, apex ya? Di atas. Apex. Karena memang TB paru ini dia sangat suka terhadap oksigen. Oh, itu aerofilik. Nah, ini dia di atas. Jadi betul-betul bulat-bulat. Bulat-bulat, tapi dia di atas. Nah, ini jelas video. Kavitas. Video, Bang. Ini di direktur karena ya udah nggak apa-apa. Nanti ini bahannya pikir kasih juga nih, Bang. Khusus foto-foto. Udah nggak apa-apa, nanti aja. Oh gitu. Atau ya. Kadang-kadang kan infiltrat aja katanya, Bang. Bintik, tapi di apex itu tandanya TB paru. Nah, infiltrat dengan kavitas di apex itu tandanya TB paru. Kalau infiltratnya di bawah itu pneumonia, di bawah atau di middle itu pneumonia. Tapi kalau di atas jangan pikirkan pneumonia, pikirkan TB paru.
Itu TB yang aktif, artinya Berarti TB-nya berarti masih, kalau sama berarti TB sama pneumonia, tapi kalau iya, bedakannya beda TB-nya lokasi di aja. atas, pneumonia di bawah ya, Dek. Pneumonia dia bilang Macam mana pula konsolidasi inhomogen atau COVID, infiltrat. COVID-19. Hmm, COVID kayak pneumonia, juga, gini ya. iya, COVID itu kan pneumonia, tapi pneumonia yang BP dia bang, bronkopneumonia. Dia jenis yang bronkopneumonia. Kalau itu TB paru aktif, TB paru yang Pneumonia gimana, inaktif, Dek? Pneumonia gimana? tuh? Kalau pneumonia ini, Apa tuh dia khasnya? bintik-bintik, tapi dia di Tengah? middle atau di bawah, nggak di Oke. atas. Bintik-bintiknya di middle atau di bawah. Dan ada air bronkogram di sini memang. Antara udara dan bronkus itu saling ini selang-seling. Baru pokoknya ciri khasnya infiltrat atau konsolidasi inhomogen di basal atau di middle. Iya. Dia bilang lokasinya. Ini khas sekali pneumotoraknya tuh, bagus sekali tuh, tuh. Pneumotoraknya, Ya, jadi pleural lainnya hilang, saking hitamnya paru-parunya itu garis-garis pleuralnya bukan hilang, pleuralnya nampak, pleural lainnya nampak. Iya. Menonjol pleural lainnya. Kemudian paru-parunya hiperuse. Yang Fikri bilang terdorong yang ke arah yang sehat apa tadi ya? Yang ini, sehat. atelektasis. Ada nggak sini gambarnya? Itu yang sehat ya, yang sehat. Tertarik ke yang arah sehat. Ke yang sakit bang. Atelektasis itu nggak ada pula gambar di sini bang. Nggak ada, ya udah lah nggak apa-apa. Nanti kita cari bang. Nggak apa-apa. Ini yang coin lesion. Mana tuh? Koin? Nggak gini lah. Nanti lah abang kirimkan gambarnya. Berarti memang dia timoma. Timoma nanti timus tuh di sini dia bang. Nanti abang kirimkan. Ada soal kemarin itu. Bulat apa nanya awak jawab CA tapi salah. Bukan lokasinya di sini bang. Bukan. Coba geser kiri sedikit. Kiri abang ya, kiri abang. Bukan kiri maksudnya abang. Di gambar itu, udah gambar itu tapi di kirinya lagi gitu. Sini. Yang di sini yang pertama. Enggak, bukan. Ini. Oh, sini. Iya. Pas di situ. Harusnya timus tuh bagian sini, tapi nanti coba kita lihat lagi. Nanti lah coba nanti abang kirimkan. Bulatnya putih betul gitu. Bulatnya macam kayak koin gitu, bulat gitu, tapi besar. Makanya apa lah ini? Ini bedwing appearance dia bang. Kayak sayap kelelawar. Ya? Memang ini cairan semua nih, putih-putih 2/3 lapangan paru. Oke. Efusi nggak ada ya? Tapi efusi ada. Kalau efusi di sini bang. Efusi nanti gambarnya ini yang sudut-sudut costophrenicus ini tumpul. Ini kan tajam. Ini dia air di sini, jadi tumpul. Jadi atau meniscus sign. Ini kalau udah parah, udah sampai setengah paru, ada gambaran seperti pantat botol di sini bang, melengkung. Ini air semua ada bawahnya. Karena kan prinsip cairan tuh dia ke bawah ya, mengikuti gaya gravitasi. Jadi bagian bawah sini air semua nanti. Hati-hati kavitas dengan airflow level, itu punyanya abses paru. Memang ada kavitas, tapi ada cairan di dalamnya. Cairan dan ada udara. Berarti itu abses. Kayak mana bedakannya, Dek? Kalau ini kan bang, ini kan kavitas. Tapi di dalamnya udara semua, hitam semua. Tapi kalau airflow level, di dalamnya nanti ada putihnya dulu. Setengah putih, setengah udara. Berarti nggak ada hitam putih. Gitu? Ada hitamnya di atas bang. Setengah putih, setengah udara. Jadi kayak makanya airflow level. Jadi orang itu saling saling berdekatan kayak tangga. Udara, air, udara, air. Gitu. Oke. Iya, sip. Ini Fikri kirim juga ya bang. Boleh deh, tapi kan nanti kita bahas lagi itu lebih dalamnya lagi. Ya, kita bahas lagi. Abang singgung sedikit aja biar mantap sedikit. Oke, sip. Kita jumpa lagi hari apa? Hari Selasa, Kamis berarti ya bang. Boleh. Kamis sore kayak gini juga ya bang. Itu berarti langsung asma ya bang. Ya. Asma, oke. Oke, sip. Nanti kalau ada yang ARDS bang, kirimkan ya bang biar kita singgung sedikit juga. Yang boleh deh. Terima kasih atas perhatiannya bang. Mohon maaf atas segala kekurangan bang. Ya, di sini ya bang.
Terima kasih banyak ya. Kita tutup, kita baca doa dulu ya Bang. Penutup majelis. Oke, terima kasih Bang atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kirim bahannya ya, Dek, sama videonya ya. Ya Bang. Oke Bang, siap Bang. Ditutup ya Bang. Yuk.